Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Skipo Skintas Podcast. Selamat mendengarkan. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Gen Z versus Gen Old. Nah, kita semua tahu nih bahwa generasi Z dikenal dengan kecerdasan dan kreativitas mereka yang tanpa batas. Namun, ada kekhawatiran yang muncul bahwa setinggi-tingginya ilmu yang mereka miliki, jika mereka tidak punya adab, maka itu akan sia-sia. Bahkan untuk mengeksplorasi pentingnya adab dalam kehidupan, terutama bagi generasi Gen Z. Kita juga akan mencoba menyadarkan bahwa orang yang beradab sudah pasti berilmu. Namun orang yang berilmu belum tentu beradab. Nah, selanjutnya bersama saya Anin dan tamu spesial kita hari ini. Halo semuanya, aku Danda. Halo Mas Danda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Danda boleh perkenalan dulu nih kayak kelasnya. Oke, jadi halo semuanya. Jadi aku ini Danda dan aku ini kelasnya yaitu sekarang sudah kelas 11 dan sekarang naik ke kelas 12. Wait. Ini kita ada apa nih Anin? Kok tiba-tiba ke aku nih? Nah, jadi Mas, kita tuh di sini mau membahas tentang Gen Z versus Gen Old. Mari kita mulai diskusi kita. Apa saja sih ciri-ciri utama dari Gen Z yang menunjukkan kecerdasan dan kreativitas mereka? Oke Anin, jadi menurut saya generasi Z atau Gen Z ini menunjukkan kecerdasan dan kreativitas mereka melalui adaptasi cepat terhadap teknologi baru. Nah, serta kemampuan untuk memanfaatkan platform digital untuk inovasi dan ekspresi diri. Dalam Islam, kemajuan ini sejalan dengan semangat ijtihad dan pemanfaatan ilmu untuk kemaslahatan umat. Oke, nah dari pandangannya Mas Dana sendiri, era-era Gen Old itu seperti apa? Terus ada nggak ya hal yang kira-kiranya bisa kita pertahankan dari eranya mereka untuk era sekarang? Nah, kalau untuk itu, era Gen Old menunjukkan nilai-nilai seperti kesabaran, hormat kepada orang tua, dan kerja keras yang konsisten. Nilai-nilai ini selaras dengan ajaran Islam tentang adab dan etika yang penting untuk dipertahankan di era modern yang saat ini. Nah, ngomong-ngomong tentang adab nih, gimana sih pendapatnya Mas Danda tentang yang katanya Gen Z itu katanya kurang adab kan? Nah, menurut pandangannya Mas Danda sendiri gimana? Kalau menurut saya pribadi, itu anggapan bahwa Gen Z kurang adab bisa jadi karena perubahan cara komunikasi yang lebih informal dan cepat. Namun, penting untuk mengingatkan bahwa Islam menekankan pentingnya adab dalam setiap interaksi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Masya Allah. Nah, jadi salah satu faktor kurangnya adab oleh generasi Gen Z ini ya komunikasi informal itu tadi ya Mas. Iya, betul banget Anin. Nah, terus untuk pengaruh persyaratan adab terhadap pencapaian dan standar ilmu itu gimana Mas? Oke, jadi menurutku adab yang baik ini fondasi bagi pencapaian dan standar ilmu yang tinggi. Karena adab mengajarkan disiplin, penghormatan, dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki adab, ia juga tidak memiliki ilmu. Gitu Ani. Wah, jadi kita bisa juga nih undang si pepatah Arabnya itu. Kira-kira masih hidup nggak ya? Nah, boleh sih, boleh. Nanti bisa kontak-kontak sama Arabnya nih ya. Oke, jadi kata pepatah Arab tadi itu barang siapa yang tidak memiliki adab, ia juga tidak memiliki ilmu. Tapi aku mau nanya nih ke Mas Danda. Kira-kira ada nggak sih perbedaan antara orang yang beradab dan orang yang hanya berilmu nih tanpa adab? Nah, kalau menurutku perbedaannya ini seseorang yang beradab itu mempraktikkan ilmu dengan hikmah dan kasih sayang mereka. Sedangkan seseorang yang berilmu tanpa adab mungkin akan menggunakannya tanpa pertimbangan moral ataupun etika. Dalam Islam, adab dan ilmu harus berjalan seiring atau seimbang. Sebagaimana tercermin dalam akhlak Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Tadi kan adab dan ilmu tuh harus berjalan beriringan, harus berjalan seimbang. Tapi mengapa sih adab itu dianggap lebih penting daripada ilmu, terutama dalam konteks Gen Z ini?
Nah, adab ini dianggap lebih penting daripada ilmu karena adab membimbing penggunaan ilmu untuk tujuan yang benar dan baik. Dalam Islam juga, Imam Malik pernah berkata, pelajarilah adab sebelum belajar ilmu. Gitu. Oh, adab itu lebih utama daripada ilmu. Nah, terus aku mau minta pendapat Mas Danda sebagai Gen Z nih. Kira-kira pendekatan apa sih yang baiknya dilakukan oleh orang tua atau pendidik untuk menanamkan nilai-nilai adab kepada Gen Z kayak kita? Oke, menurutku orang tua dan pendidik dapat menanamkan nilai-nilai adab kepada Gen Z atau generasi Z dengan menjadi teladan yang baik atau role model. Nah, mengajarkan kisah-kisah nabi dan sahabat serta mengintegrasikan pendidikan adab dalam kurikulum yang terbaru atau yang ada. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Tadi kan orang tua harus menjadi contoh, harus menjadi teladan yang baik gitu bagi anaknya. Tapi kalau dalam situasi ini, misal orang tuanya tuh mohon maaf bisa dibilang kurang beradab. Jadi yang celumpang-celamping gitu. Tapi mungkin nggak ya anaknya bisa menjadi sosok yang beradab, sosok yang punya adab baik gitu, Mas. Mungkin aja, itu tergantung sama anaknya itu tadi. Kalau misal anaknya ini sadar dan tahu apa yang diajarkan kepada orang tuanya ini tidak baik, maka anak-anak tersebut pasti bakal memilih jalur yang beda dengan orang tuanya. Namun sebaliknya, kalau misal anak tersebut nyaman dan tetap di fase yang diajarkan orang tuanya, berarti anak tersebut tidak bisa berubah menjadi lebih baik atau tidak bisa menjadi jalur yang lebih baik. Jadi kita bisa dong ngubah diri kita sendiri gitu kan, nggak melulu ini tuh adab kita jelek karena orang tua itu berarti salah besar ya. Iya, bener banget. Salah, salah, salah. Nah, jadi aku minta contoh ke Mas Danda. Hal kecil yang bisa menjadi permulaan yang baik bagi berubahnya adab kita, bagi berubahnya adab para generasi Gen Z. Nah, hal kecil ini yang bisa berdampak bagi perubahan akhlak pada Gen Z ini yaitu yang aku lihat ini kayak mengucapkan salam, kemudian terima kasih dalam berinteraksi. Dan juga kan kita juga diajarkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini kan kita sudah diajarkan sejak kecil dan kita juga pasti dipakai ketika beranjak ke dewasa nanti. Gitu. Oke, jadi tadi itu udah mencapai pertanyaan terakhir yang aku siapin buat Mas Danda. Oke, jadi kesimpulan dari episode kali ini tuh generasi Z itu merupakan generasi yang cerdas digital, kreatif, dan tentunya multitasking. Era generasi sebelumnya tuh lebih menekankan nilai tradisional dan stabilitas. Dan yang perlu dipertahankan tentunya adalah adab. Adab itu lebih penting dari ilmu karena membentuk karakter dan penerapan ilmu. Sedangkan mengajarkan adab bisa melalui contoh langsung atau pendidikan moral. Orang tua itu juga berperan sangat penting dalam mengajarkan etika dan disiplin pada generasi-generasi penerusnya. Sedangkan tindakan kecil seperti menghormati orang lain dan komunikasi yang sopan bisa mengubah akhlak dari Gen Z. Nah, mungkin Mas Danda mau menambahkan pesan-kesan. Nah, untuk pesan-pesannya ini mungkin aku punya quotes nih buat teman-teman. Jadi, setinggi manapun kita berada, sejauh manapun kita melangkah, ingatlah, saat dahi mencegah di sajadah, disitulah puncak kehambaan seorang insan. Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Masya Allah, jadi podcast kita kali ini ditutup oleh quotes keren nih. Wah, Mas Danda terima kasih banyak ya atas waktunya dan juga pendapat-pendapatnya nih. Jadi aku dan juga teman-teman yang dengerin ini pasti nambah ilmu banget. Terima kasih kembali pada Anindya dan juga teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa mengambil pembelajaran atau ilmu-ilmu dari kita semua ya. Oke, see you. Oke, see you semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.